Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini saya ingin berbagi resep roti manis isi coklat hanya menggunakan satu telur. Biarpun menggunakan satu telur, tapi hasilnya itu dijamin empuk dan lembut. Dan juga saya ingin membagikan beberapa tips agar rotinya itu mengembang maksimal dan juga hasilnya itu bakalan mulus. Yuk, yang penasaran langsung aja simak video ini sampai akhir. Siapkan tepung terigu protein tinggi sebanyak 280 gram atau setara dengan 28 sendok makan. Di sini saya menggunakan tepung terigu protein tinggi merek Cakra Kembar. Masukkan juga gula pasir sebanyak 50 gram atau setara dengan 2 sendok makan. Masukkan juga susu bubuk sebanyak 10 gram atau setara dengan 1 sendok makan dan juga ragi instan sebanyak 3 gram atau setara dengan 1 sendok teh. Untuk ragi instannya di sini saya menggunakan merek Vermifan, tapi kalau teman-teman ingin menggunakan merek yang lain juga boleh ya. Masukkan juga 1 butir telur utuh. Kemudian, masukkan air sebanyak 130 ml atau setara dengan 14 sendok makan. Kemudian, aduk semua bahan hingga setengah kalis. Nah, setelah setengah kalis seperti ini, kemudian masukkan 40 gram margarin atau setara dengan 1 sendok makan. Di sini saya menggunakan margarin merek Valmia. Tapi, jika teman-teman ingin menggunakan merek yang lain juga boleh ya. Kemudian, mixer adonannya dengan kecepatan paling tinggi hingga kalis elastis. Untuk adonan ini, biasanya saya hanya menggunakan waktu 20 menit. Tapi, sesuaikan aja dengan mixer teman-teman masing-masing ya. Karena setiap mixer itu memiliki kecepatan yang berbeda-beda. Kemudian, adonan yang menempel di dinding wadah, kita satukan lagi hingga menyatu agar lebih memudahkan proses pengulenan. Nah, setelah tidak ada bahan yang menempel di wadah, kemudian mixer kembali dengan kecepatan paling tinggi. Nah, setelah kurang lebih 25 menit, adonan sudah kalis elastis seperti ini. Adonan yang kalis elastis itu, saat kita tarik, adonannya itu tidak mudah koyak. Dan adonan yang kalis elastis itu bakal membuat rotinya itu mengembang maksimal. Lanjut, langsung aja adonannya itu kita bagi menjadi 12 bagian. Di sini agar ukurannya itu sama, saya timbang seberat 41 gram untuk setiap adonannya. Lanjut, langsung aja bulatkan semua adonannya. Kemudian, tutup adonan menggunakan plastik dan diamkan kurang lebih 30 menit. Ini salah satu tipsnya ya teman-teman. Jika ingin rotinya mengembang maksimal, gunakan plastik selama proofing atau selama mendiamkan roti. Nah, setelah kurang lebih 30 menit, adonannya sudah mengembang dan siap untuk kita beri isian coklat di dalamnya. Langsung aja kita ambil satu adonan roti, lalu kita kempiskan agar udara di dalam adonan yang terperangkap itu dapat keluar. Kemudian
Pipihkan menggunakan rolling pin. Untuk ketebalannya itu jangan terlalu tipis dan jangan juga terlalu tebal. Nah, kemudian agar adonan rotinya itu tetap mulus, tipsnya pertama, adonan yang kita gilas menggunakan rolling pin tadi kita balik. Jadi adonan yang tidak terlalu rapi nih, kita masukkan coklatnya sehingga nanti saat dipanggang rotinya itu lebih mulus. Nah, langsung aja kita masukkan coklat meses ke dalam roti. Di sini saya gunakan secukupnya. Setelah itu adonan bisa langsung kita bulatkan. Kemudian adonan yang sudah kita bulatkan tadi, kita letakkan di atas loyang, kemudian diamkan kembali selama 30 menit. Nah, setelah 30 menit, adonan pun sudah mengembang 2 kali lipat seperti ini. Kemudian kita buka plastik adonan, lalu siap kita olesi menggunakan air ataupun susu cair di atas permukaan roti. Tujuannya agar roti itu tidak kering ya. Nah, setelah semuanya selesai kita olesi menggunakan air, kemudian roti pun siap kita panggang. Pastikan 20 menit sebelum memanggang roti, ovennya sudah kita panaskan terlebih dahulu ya. Untuk memanaskan oven, gunakan suhu 175 derajat Celcius, api atas bawah kurang lebih 10 menit. Hal ini bertujuan agar nanti saat rotinya sudah kita keluarkan dia itu tidak kempes. Nah, langsung aja kita oven. Di sini saya menggunakan suhu 180 derajat Celcius, api atas bawah kurang lebih 20-25 menit. Sesuaikan aja dengan oven teman-teman masing-masing ya, karena setiap oven itu memiliki suhu panas yang berbeda-beda. Setelah kurang lebih 25 menit, roti pun sudah matang dan siap kita angkat dari dalam oven. Nah, saat sedang panas seperti ini, langsung aja kita olesi permukaan atas roti menggunakan margarin, biar rotinya itu tidak pucat dan juga membuat rotinya itu tambah glowing. Untuk 6 roti lainnya lagi, itu saya oven menggunakan oven tangkring ya teman-teman, tapi hasilnya itu sama-sama bagus kok. Nah, ini dia hasilnya teman-teman, roti 1 telur yang enak dan juga super lembut. Tapi biarpun menggunakan 1 telur, hasilnya bisa jadi sebanyak ini. Dan juga hasilnya itu permukaannya bagus dan tidak berkerut. Ini rotinya sudah saya diamkan kurang lebih 3 jam ya teman-teman, dan bisa langsung kita cicipi. Adonannya ini juga mengembang maksimal ya teman-teman. Langsung aja di sini kita lihat tekstur bagian dalam roti. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Setelah didiamkan dan sudah dingin, rotinya itu lebih agak padat dan pori-porinya lebih halus. Dan rasa rotinya itu pas, manisnya pas, dan juga super lembut. Cocok banget dijadiin sarapan. Ataupun resep roti ini bisa teman-teman jadikan ide bisnis. Karena bahannya itu super ekonomis, hanya menggunakan 1 telur tapi hasilnya itu bisa menghasilkan 12-13 roti. Buat teman-teman yang udah nonton video ini hingga akhir, saya ucapkan terima kasih dan sampai berjumpa di video yang lain.